Liburan asik keluarga The Hermansyah Asiks di Bali sedikit terusik. Anang Ashanty diduga melecehkan kaum tuli di Indonesia. Dugaan pelecehan itu terjadi saat keluarga Asiks bikin acara 17-an di Istana Cinere dan dipublish di vlog. Dalam vlog tersebut, ada adegan di mana Anang Ashanty berselisih paham menggunakan bahasa isyarat yang asal-asalan. Itulah yang bikin insan tuli berprestasi Indonesia, Christoporus Budi Dharma, mencak-mencak di medsosnya. Pro kontra pun terjadi. Ada yang bilang, Christo cuma pansos sama keluarga Asiks. Gak mau polemik makin pelik, Anang Ashanty pun buru-buru bikin video permintaan maaf dan meluruskan kejadian yang sesungguhnya. Sekali lagi kita menyampaikan permintaan maaf bahwa tidak ada ingin mengejek atau merendahkan gitu, karena kami punya teman-teman banyak juga yang tuli atau punya fans. Dari hati kami yang paling dalam tidak ada sedikit pun niat untuk mengejek atau tidak menghargai, bahkan merendahkan, melecehkan bahasa isyarat. Justru kita mau support. Ya, bahkan kami pun tidak paham kan bahasa isyarat. Kalau Anang Hermansyah Ashanty tersandung kasus sama kaum tuli, calon anak menantunya Atta Halilintar lagi-lagi terpa cobaan jelang pernikahannya dengan Aurel. Ayah Atta, Asmit Halilintar, diduga Happy Haryadi, perempuan yang pernah dipoligaminya karena diduga menelantarkan anaknya, cewek berusia 17 tahun. Benarkah ayah Atta pernah punya 2 istri dan punya anak? Bener, itu istri kedua Kak dari Kak Halilintar. Antara Ibu Happy Haryadi dengan Halilintar itu pernah menikah dan tercatatkan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 21 April tahun 1998 pada saat beliau sudah menikah dengan Ibu Lego Bini. Berarti sudah diketahui oleh istri pertama, Pak? Ya, dan mendapatkan persetujuan dari istri beliau. Saya juga mengantongi dokumennya, membuat atau memberikan kuasa kepada kita karena adanya perihal bahwa buat diduga Halilintar ini tidak bertanggung jawab terkait dengan anaknya. Begitu saja yang saya terima informasi dari klien saya. Yang gak kalah cetar nih dari kasusnya keluarga Atta Halilintar, ada Presiden Anjay Indonesia, Rizky Bilar, yang ribut sama Lutfi Agizal, pacar dari putrinya pedangdut Iis Dahlia. Hanya gegara kata Anjay. Lutfi bahkan mengadu pada Komnas Perlindungan Anak agar kata Anjay dilarang penggunaannya di Indonesia karena bisa merusak generasi masa depan bangsa. Dan Komnas PA yang diketuai Aris Merdeka Sirait mengabulkannya. Alhasil, Anjay pun sukses bikin geger warganet. Rizky Bilar bahkan ikutan komen di medsosnya Lutfi yang posting putusan Komnas PA. Ya, nggak ada. Dan gue nggak bakal tersinggung bro kalau ada orang yang nggak kenal terus ngomong gue kayak gitu. Oh bercanda nih pasti, konotasinya pasti bercanda. Mungkin nggak. Sebenarnya menurut saya aman-aman aja, tapi ya sebaiknya saya mengajukan untuk anak kecil lebih baik ya nggak usah memakai kata-kata itu. Semoga penonton Call Me Mel adalah termasuk golongan orang-orang yang santai, santuy, dan tidak happy. berisik, dan happy. Jadi hal-hal kecil tuh nggak mengganggu kehidupan yang sudah berat ini ya. Yes, benar. Fokuslah pada hal yang penting untuk difokuskan. Ya,
Anyway, again setiap orang kan beda-beda. Lo happy gak sih? Lo happy? Gue happy Salma. Lo Gue nggak? happy, gak berani. Happy yang tadi. Ntar saya kena lagi. Happy Kusnandar mungkin? Oh iya benar, Bisa itu juga happy. happy. Nggak pakai Baik happy. ya. Oke. Dan berita selanjutnya pemirsa datang dari si anak mes yaitu Rafathar ya. Yang sukses sejak dini ya dari kecil. Gue rasa dari embrio aja tuh udah jadi ibaratnya udah ada kesuksesan depan matanya. Udah gitu dikonsep kan. sama keluarganya ya. Dan katanya nih ada yang lagi viral lagi yaitu logo Rans. Iya nih selamat ya buat keluarga Rans ada di maskapai Garuda. Tuh, jadi orang tuh jadi orang yang santai aja, maka rezeki akan banyak datang. Ntar nggak dimusuhin sama orang-orang. Stiker komedo udah ada di beca-beca daerah Bekasi. Ya. Habis itu becanya ditangkepin. Kita lihat berita. Oh, nah kalau yang ini si ganteng Verrell Bramasta, bro aku yang pengen punya mobil yang unik dan super keren padahal udah punya mobil mahal. Gimana tuh? Kita lihat aja beritanya ini. Keluarga Raffi Ahmad, Sultan Andara, hari Minggu 30 Agustus kemarin sukses bikin heboh jagat medsos. Unggahan foto mereka dengan background pesawat milik perusahaan plat merah Indonesia dikomentari banyak netizen. Banyak orang salfok karena ada logo Rans Entertainment di bodi pesawat. Rans Entertainment adalah perusahaan digital milik Raffi Ahmad. Banyak yang heran, meski nggak sedikit yang curiga dengan hal itu. Tagar tentang keluarga Raffi pun bergaung terutama di Twitter. Kecurigaan netizen itu diketahui pihak maskapai yang kemudian berusaha meluruskan lewat statement di medsos. Sama Pak Dirut, terutama Pak Dirut ya direktur utama di rute Garuda nih. Pak Irfan mantap. Kita lagi mau terbang. Ini gila sih. Pesawat Garuda. Gak kaleng-kaleng dan gak tanggung-tanggung. Sejumlah tagar keluarga itu memuncaki trending topik Twitter, termasuk si bocah yang sering bikin gemes, Rafathar. Sebagai anak Sultan Andara, Rafathar emang sering jadi perhatian banyak orang. Banyak netizen yang iri dengan nasib buah hati Raffi dan Gigi itu. Sejumlah komen kocak memenuhi lini masa, seperti kita nggak akan tahu kehidupan kedepannya kan? Atau komen, langsung cek Google, cara jadi Rafathar. Rafathar nggak akan tahu rasanya gagal interview. Rafathar di kehidupan sebelumnya pernah nyelamatin negara kali ya. Lahir dengan penuh keberuntungan nih anak. Dan yang paling banyak adalah minta diajari kiat sukses sejak dini ala Rafathar. Serta sejumlah komentar kocak lainnya. Siapa sih yang gak tahu Verrell Bramasta? Ya, selain ganteng dan jago acting, Verrell juga udah punya segalanya. Dari mobil sampai rumah mewah. Tapi kayaknya Verrell belum puas nih dengan semua itu. Buktinya beberapa hari lalu, putra sulung dari Vena Melinda ini ngemodif mobil mewahnya biar keren kayak mobil artis Hollywood. Kalau syuting kan biasa pasti banyak habisin waktu di mobil. Nah aku pengen modifikasi mobil ini biar keren gitu loh. Jadi bisa ada TV yang gede, bisa ada mejanya, bisa nonton film, ada karaoke-nya, ada PS kayak gitu. Konsepnya mungkin kayak ini kali ya, paling kayak mobil artis-artis luar negeri yang ininya ditutup. Terus bisa kayak limousine, bisa kebuka tutup, ada TV-nya. Wah, kalau mobil mewahnya makin keren, udah pasti banyak cewek yang makin nempel ya. Terus nasib Feby Rastanti dan Ranti Maria gimana? Atau jangan-jangan justru Ranti yang bakal diajak jalan sama Verrell pakai mobil mewah? Karena selain lagi dekat di lokasi syuting, katanya sih Ranti tuh cewek tipikal idaman Verrell banget. Benar gak sih Rel? Pemirsa jadi kepo maksimal nih. Dia tipe cewek banyak orang kali lah ya, karena kan dia juga baik gitu. Terus juga bekerja keras, baik juga gitu. Terus, kalau Ranti udah masuk tipikal cewek idaman, kapan dong nih jadiannya? Secara banyak fans yang pengen banget Verrell dan Ranti pacaran. Ya kalau selama itu baik, doain yang baik-baik dan disupport yang baik-baik, ya positif ya. Aku aminkan aja, saya aku terima. Gila ya Verrell, kalau gue belum kawin ya. Verrell. Gila ya Verrell kalau gue belum kawin ya. Hey.
Ya, Feral bro. Oke, lanjut. Berita selanjutnya datang Tapi dari selebriti. makin cakep ya, Feral ya. Mbak Vena, hai, kapan aku main ke rumah dong, Mbak? Mas Irfan, Mau mengamankan lingkungan, iya kan? security. Oke, baik. Berita selanjutnya datang dari selebriti yang lelang baju-bajunya. Ada Jedar yang lelang baju pengantin Yes. dan ada juga dari Dita Sudaryo yang lelang baju tunangannya. Hah, tunangan sama Apa sih siapa? beritanya? Ini dia beritanya, yuk lihat yuk. Nasib malang justru dialami Jessica Iskandar yang harus gagal menikah dengan Richard Kyle. Impian Jedar untuk menjadi ratu sehari di pernikahan sirna. Dan kabarnya, gaun yang dibuat oleh Anne Avanti bakal dilelang oleh Jedar yang kini memilih tinggal di Bali. Seperti apa komentar Anne ihwal kabar itu? Benarkah Anne merasa kecewa dengan sikap Jedar atau malah sebaliknya mendukung hal itu? Saya nggak pernah ngurus kebaya. Yang saya urus adalah Jedar dalam keadaan baik bersama dengan putranya dan juga semuanya harus berenergi positif karena Indonesia sedang butuh-butuhnya energi positif. Itu saja. Jadi Bunda nggak ngurus baju pengantinnya Jedar kan? Nggak ngurus. Tapi sebagai Ya, saya merasa ini profesi. Ya, profesi itu kan sebuah kecintaan terhadap apa yang kita lakukan dan tidak ada pamrih, hanya tulus aja gitu. Bisa ku percaya. Gagalnya Jedar menikah dengan Richard membuat heboh jagat maya. Apalagi sang kakak Erik Iskandar tak bisa lagi menerima Richard hingga perang postingan di sosial media soal parasit yang diarahkan pada calon adik iparnya itu hingga membuat adik perempuannya jatuh sakit. Nasib miris juga dialami Dita Sudarjo dan Denny Sumargo yang gagal menikah meski telah menghelat pesta pertunangan super mewah. Namun yang menggemparkan publik adalah ia secara mengejutkan sengaja melelang kebaya dan kain batik miliknya yang dipakainya saat pesta pertunangan pada 2018 lalu. Benarkah lelang kebaya itu adalah bagian dari cara Dita untuk bisa move on dari Denny? bahagia buat dia lah. Dia berhak mendapat yang lebih baik misalnya. Ya semoga dalam waktu dekat lah ya. Karena aku pribadi sendiri sekarang udah mulai menjalani segala sesuatunya dengan lebih santai aja sih. Untuk urusan pasangan terutama karena aku lihat sebenarnya akhirnya nggak bisa memilih pasangan berdasarkan teori. Kita memilih pasangan berdasarkan emang hati kita yang berbeda-beda nih antara satu sama lain dan kecocokan karakter. Tuh, kata Denny Sumargo, nggak bisa cari pasangan berdasarkan teori, apalagi hati. teori Darwin. Oke, Itu teori semoga Denny tadi. kita doakan yang terbaik juga untuk Dita dan juga untuk Denny udah move on kan sama-sama kan. Tapi denger-dengar kata Denny Sumargo udah mau nikah lagi loh. Mau nikah maksudnya. Iya. Masa? Nanti kita tanya langsung karena orangnya sudah duduk di bangku panas, ada Denny Sumargo. Bang? Yo, TikTok. Sendirian banget, Bang. Saya lagi TikTokan. Oke, ntar aja Abang ngobrolnya. sendirian banget nih Bang. Apakah benar Abang Denny Sumargo sendirian aja ntar ya? Kita kulik sama-sama hanya di Call Me Mel. Kring kring. Hello.